Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini agak berbeda ya, yaitu di luar ngambil videonya. Dan mohon maaf saya pakai sunglasses karena panas sekali di sini. Jadi supaya penglihatannya bisa lebih oke gitu ya, lebih maksimal pengambilan videonya. Nah, hari ini saya mau ngebahas tentang tips apa saja yang diperlukan kalau kamu mau bekerja sebagai Uber Eats atau kurir makanan pada umumnya. Nah, kurir makanan atau pengantar makanan ya di Australia itu adalah salah satu pekerjaan yang favorit bagi international students maupun WHV holder yang baru pertama kali datang. Di mana biasanya itu adalah job ya sebagai batu loncatan untuk supaya nggak nganggur gitu loh. Jadi ketika teman-teman ngelamar kerja ke sana dan kemari dan kemudian masih nol experience, masih belum ada bahkan misalnya sertifikasi kayak gitu-gitu sehingga daripada nganggur biaya hidup terus berjalan gitu ya di Australia, terutama di kota-kota besar ya seperti Sydney atau Melbourne, di mana memang lebih mahal gitu ya biaya hidupnya dan rent apa segala macam. Jadi kebanyakan itu yang diambil untuk menyambung lah gitu biaya hidup yang ada di Australia. Saya sendiri pada saat 2017 ya, jadi kurang lebih sekitar 6 tahun lalu ketika Uber Eats itu baru ada di Australia, baru beberapa bulan lah gitu ya. Jadi saya nyobain gimana sih rasanya jadi pengantar makanan seperti itu karena memang lumayan juga ya untuk pengalaman dan juga extra cash. Dan saat itu saya cuman nyobain 3 minggu dan itu pun nggak ngoyo yang dari pagi ke malam ya. Jadi cuman yang bener-bener dari sore selesai kerja saya cobain gitu loh pulang kerja jadi pengantar makanan. Yang pertama ya, yang kamu perlukan kalau kamu mau jadi pengantar makanan dari Uber Eats atau misalkan Deliveroo, Foodora, karena ada banyak food delivery services seperti itu, jadi teman-teman bisa pilih aja. Saat ini kita sedang melihat halaman depan dari Uber Eats Deliver. Nah, kalau seandainya teman-teman kepingin daftar Uber Eats itu bisa lewat app dan juga bisa lewat website seperti ini. Kalau menurut saya, karena ini banyak dokumennya, sebaiknya menggunakan website karena takutnya kalau melalui app itu akan ada glitch atau ada ngehang lah gitu ibaratnya. Jadi karena banyak dokumen yang serius, sebaiknya gunakan website atau laptop. Nah, ketika teman-teman sudah melihat website seperti ini dan akan mendaftar, teman-teman bisa klik Get Started. Setelah teman-teman masuk ke Get Started, di sini ada halaman berikutnya yaitu yang bisa dicentang saja ke Accept atau Continue. Tapi sebelumnya teman-teman aware kalau ini adalah informasi yang akan di-share ke NSW Point-to-Point Transport Commissioner and Roads and Maritime Services, dan juga teman-teman akan melanjutkan informasi dan pendaftaran melalui National Police History Check dan juga visa atau VEVO ya untuk pengecekan visanya teman-teman. Kemudian klik Accept dan I accept continue, lalu akan muncul informasi seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman klik go to next step. Di go to next step ada yang namanya terms and conditions yang mesti dibaca ya. Jadi di peraturan ini bisa teman-teman baca, ada PDF-nya. Jadi makanya kalau misalkan ada komputer itu lebih convenient gitu untuk baca-baca yang seperti gini gitu. Jadi bisa klik banyak tabs gitu loh, ketimbang kalau pakai handphone itu lebih ribet lah gitu. Setelah itu, klik Yes, I agree. Dan kemudian ada halaman seperti ini. Thanks for agreeing to the terms and conditions. Nanti teman-teman akan muncul ke next step. Saat ini, kita sedang melihat ke halaman di mana teman-teman mesti memenuhi persyaratan dari Uber Eats sebagai Uber Eats driver. Nah, di sini teman-teman bisa cek aja satu persatu apa saja yang menjadi persyaratannya. Nah, kita bahas singkat ya, apa saja yang menjadi persyaratannya dan bagaimana. Nah, kalau teman-teman klik
yang paling atas itu ya, view the sign up checklist, akan muncul page yang seperti begini. Jadi di sini ada writing ya, kalau untuk kebanyakan orang proses ini makan waktu sekitar 2-3 minggu. Nah, ini teman-teman bisa baca gitu ya apa saja, dan kemudian kalau sudah mengerti bisa klik start uploading documents, atau kalau misalnya masih mau lihat-lihat bisa ke get started with the checklist. Lalu kalau seandainya teman-teman balik lagi ke yang tadi itu, kita akan klik yang kedua ya, yaitu National Identity Card, di mana adalah pasport, citizenship, atau birth certificate, atau IMEI card. Nah, untuk case yang pada umumnya orang Indonesia adalah pasport, sehingga pasport itu harus di-upload dalam keadaan seperti gini ya. Di situ ada checklistnya, yang mana teman-teman bisa cek apakah namanya matching gitu ya dengan driver's license, apakah dokumennya visible, artinya bisa terlihat foto dan writingsnya, apakah paspornya rusak atau enggak, dan lain sebagainya. Jadi bisa dicek aja gitu ya, dan kemudian kalau sudah oke, bisa upload foto yang kalau ada di galeri bisa upload foto, tapi kalau seandainya take photo with my phone misalkan nggak ada di galeri dan kepengen ambil langsung dari kamera, itu bisa ambil opsi yang kedua. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman kepingin ngeklik di bagian profile foto, itu ada page yang seperti gini nantinya. Nah, untuk pengambilan foto, ini menarik nih ya, karena biasanya tuh jangan terburu-buru untuk ngambil foto. Nah, ketika mengambil foto itu, biasanya tuh nggak bisa retake lagi gitu, jadi sebaiknya jangan cepat-cepat dan sesuaikan dengan persyaratannya apa tuh dari 1-3 untuk bisa ambil foto yang baik dan benar. Nah, di atasnya itu ada promo dari Uber Eats, finish your sign up to unlock rewards. Jadi biasanya tuh kalau misalkan baru-baru daftar Uber Eats, itu mereka suka bisa kasih deals, kayak diskon, kayak apapun lah yang mereka kasih promo kayak gitu. Bahkan apa tuh, free coffee. Jadi bisa lumayan gitu ya untuk dicoba aja. Nah, kemudian ketika sudah memenuhi itu, lalu misalnya ngeklik ke driver license, ke bagian depan driver license. Nah, ini kalau seandainya teman-teman kepingin apply untuk antar makanan itu melalui kendaraan bermotor ya, seperti ya motor dan mobil. Jadi wajib ada license. Nah, ketika itu teman-teman bisa upload foto dan atau take photo with my phone. Kemudian ke driving record adalah tambahan ya, jadi sebagai additional gitu loh, additional document. Next yaitu kepemilikan ABN atau Australian Business Number. Nah, ini hukumnya wajib ya, jadi ketika teman-teman daftar Uber Eats itu masuknya ke dalam sole trader atau self-employed. Jadi nggak hanya pebisnis-pebisnis besar yang harus punya ABN. Nah, saya pernah bikin tutorial gimana caranya bikin ABN ya, langkahnya dari A ke Z, yang teman-teman bisa cek aja di video itu. Satu hal yang teman-teman mesti ketahui adalah ada perbedaan ketika memberikan atau mengantarkan makanan melalui sepeda atau kendaraan yang bermotor. Nah, persyaratannya untuk delivering melalui mobil, skuter, motorbike, dan atau kendaraan bermotor lainnya itu harus mencantumkan SIM seperti yang tadi sudah disebut ya. Kemudian proof of ID lagi, dia bisa pasport, bisa birth certificate dan lain-lain. Kemudian vehicle registration certificate. Lalu kemudian complete the impairment education module. Jadi ada modul yang mesti dipenuhi ya gitu untuk delivering dengan menggunakan mobil. Nah, lalu ketika teman-teman kepingin daftar Uber Eats dengan menggunakan sepeda atau e-bike, itu ada yang mesti dicantumkan beda ya, yaitu yang pertama proof of ID, yaitu pasport, driver license, IMEI card, or state issued. Jadi ini nggak semua ya, jadi atau paspor, atau SIM, atau IMEI card gitu-gitu ya.
Kemudian yang kedua, mesti memenuhi atau melengkapi gitu ya, yang namanya bicycle safety test. Jadi harus lolos tuh tesnya gitu ya, and impairment education module. Jadi ada modul juga yang mesti diisi. Lalu yang ketiga itu adalah itu kayak partner sih, e-bikes partners. Nah di situ bisa dicek aja tuh apa aja di PDF itu. Kemudian nanti kalau misalnya udah komplit tuh akan muncul seperti ini nih, yang ijo-ijo gini, checklist semua. Legal agreement sudah cek, terms and conditions sudah cek, national identity card dan lain-lain tuh udah oke lah gitu ya, udah cek semua. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan melakukan apply background check dan right to work check. Nah, ini tergantung ya, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang prosesnya bahkan tuh sampai 14 business days. Dan biasanya ini makan waktu yang cukup lumayan ya, nggak langsung 1 hari jadi. Nah, untuk biayanya tuh ada, yaitu di sekitar $36,95 atau yang namanya right to work check itu gratis. Jadi yang satunya gratis, yang satunya bayar. Untuk biaya bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Jadi tergantung sejak pembuatan video ini bisa berubah. Nah, kemudian kamu bisa background check ini kerjasama dengan National Crime Check, di mana untuk mengecek yang namanya history criminal record kamu gitu. Apakah ada jejak rekam kriminal atau tidak. Setelah masuk ke bagian payment, kita akan masuk ke bagian 2 yaitu details. Di mana di situ ada form yang mesti diisi, dimulai dari your legal name, dari nama depan, nama tengah, nama belakang. Dan kemudian kalau punya single name itu bisa diklik link itu dan kemudian klik aja gitu ya kalau memang tidak ada nama belakang. Lalu tempat tanggal lahir ya, tanggal bulan tahun, gender, lalu tempat lahir itu di mana. Kalau di Australia dicentang di Australia, tapi kalau bukan di Australia itu dipilih yang bukan di Australia. Kemudian negaranya apa bisa diisi saja, dan kebanyakan dari case orang Indonesia adalah lahirnya di Indonesia. Jadi bisa cek Indonesia di situ dan pilih saja. Kemudian ada pengisian residential address, di mana kamu tinggal, dari streetnya, dari suburb atau townnya, lalu state, lalu postcode, kemudian kamu sudah berapa lama tinggal di tempat tersebut, dan kamu bisa list di mana alamat kamu tinggal selama 5 tahun belakang gitu ya di form itu. Kalau kamu pernah mengganti namamu ya dalam alasan misalnya menikah, mengikuti nama suami, jadi bisa diganti aja gitu ya nama yang dulunya, kemudian nama berubahnya itu apa, disertakan di situ. Langkah final untuk menyelesaikan background check yaitu kamu mesti menyediakan 4 dokumen ya setidaknya, yang terdiri dari ada pilihannya di sini. Kalau seandainya kamu international student atau WHV, kamu bisa misalkan cantumkan Australian visa, kemudian driver license kalau seandainya kamu akan mengantarkan makanan dengan kendaraan bermotor. Tapi kalau misalnya kamu naik sepeda itu nggak usah. Jadi kamu bisa menyertakan dokumen lainnya seperti paspor, lalu foto ID kalau misalnya ada, atau student ID card gitu ya. Jadi ini aja udah kurang lebih udah 4 gitu. Kalau misalkan pilih semua jadi 5. Nah, sebagai dokumen pendukungnya, kamu bisa masukin credit card, bank card, atau yang tadi foto ID. Kemudian kamu juga bisa menyertakan academic transcript. Nah, kalau misalnya kalian mau menyertakan semuanya gitu ya, ya lebih banyak mungkin lebih bagus gitu ya. Tapi di sini yang diperlukan hanya 4 saja. Sebagai informasi bahwa dokumen yang 4 itu adalah in total, jadi bukan per kategori. Kalau misalnya teman-teman punya lebih dari 4, ya mungkin lebih bagus gitu ya, tapi 4 juga udah cukup. Kemudian setelah teman-teman mau menyelesaikan background check, itu akan berbarengan dengan a right to work check.
Jadi teman-teman bisa memastikan ya bahwa teman-teman itu legal atau enggak gitu ya bekerja sebagai Uber Eats partner dengan visanya teman-teman. Jadi di sini adalah gabungan ya dari VEVO atau Visa Entitlement Verification Online yang nyambung connected ke app tersebut. Jadi atau website tersebut. Jadi bisa langsung dicek aja dan kemudian teman-teman harus menyertakan nomor pasportnya teman-teman dan juga visa grant details. Jadi di situ ada nomor visa grant details mesti dicantumkan di situ. Kemudian teman-teman setelah melakukan VEVO check dan itu selesai, sehingga teman-teman akan masuk ke page berikutnya yaitu melakukan e-signature atau tanda tangan ya secara elektronik, lalu teman-teman bisa submit. Nah, ketika teman-teman sudah submit, teman-teman akan menerima konfirmasi email kalau Uber itu sudah menerima dokumennya teman-teman gitu ya. Jadi untuk dokumentasi kalau mereka tuh sudah menerima gitu. Jadi kurang lebih dibutuhkan waktu 24 jam buat mereka untuk melakukan background check ini gitu ya. Jadi tiap orang itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang langsung 24 jam setelahnya atau nunggu beberapa hari sampai kurang lebih bahkan 14 hari business days ya atau hari kerja. Per orang itu bisa beda-beda. Udah deh setelah itu menunggu apakah diterima atau enggak gitu loh aplikasi keseluruhannya. Setelah itu, teman-teman bisa baca-baca modulnya dan juga melakukan training singkat ya, kurang lebih makan waktu sekitar 10-15 menit, yaitu Safe Delivering Education Module gitu ya, bagaimana bisa mendeliver makanan dengan aman ya, menggunakan sepeda atau misalkan kendaraan bermotor. Kemudian teman-teman juga bisa melengkapi Food Safety and Delivery Basics Modules. Jadi teman-teman bisa baca-baca untuk bisa memantapkan sebelum bisa langsung terjun bekerja sebagai Uber Eats driver. Nah, di sini juga ketika teman-teman mengalami kesulitan yang namanya selama pengisian aplikasi, teman-teman bisa chat gitu ya ke support chat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada error atau kesulitan di tengah-tengah technical issue gitu ya, teman-teman bisa langsung chat support dan mereka akan balas. Sekian video dari saya. I hope you find it useful ya. Kalau seandainya teman-teman mau follow saya di Instagram bisa DM. Kalau ada pertanyaan ke @nura.lami. Bisa juga tinggalin komen di YouTube saya. Saya berusaha untuk balas sebisa mungkin lah gitu ya untuk ngebales pertanyaannya teman-teman. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.